Nama saya Nelis Hotmian Sihombing. Saya dari SMP RK Bintang Timur Rantau Prapat. Pada video kali ini, saya akan membawakan tugas oleh Bapak Lasder Sinaga, yaitu tentang mewartakan Injil Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya ambil pada hari ini yaitu dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 bercerita tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Diceritakan dalam sebuah perjamuan perkawinan, para gadis menunggu mempelai pria datang. 5 gadis bijaksana telah mempersiapkan pelitanya dengan sangat baik. Pelita yang terisi penuh serta cadangan minyak yang diisi dalam buli-buli minyaknya. Berbeda dengan itu, 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan apapun dalam buli-buli minyaknya alias kosong. Saya memberikan judul dari bacaan ini adalah waspada. Waspada dalam KBBI memiliki arti berhati-hati dan berjaga-jaga serta bersiap siaga. Dengan waspada, tentunya ada sesuatu yang perlu kita miliki dan persiapkan. Maka, dibutuhkan suatu kesiapan dan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi segala sesuatu yang akan dihadapi. Apa yang Yesus inginkan dari bacaan ini? Yesus menegaskan pentingnya waspada. Yesus begitu tegas ketika berbicara tentang bagaimana kita harus bijaksana menggunakan potensi-potensi bawaan ini secara baik dan bertanggung jawab. Bagi Yesus, waspada dapat meminimalisir akibat terburuk suatu kejadian. Dengan perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, Yesus menggambarkan bahwa dalam upaya menghargai hidup ini ada 2 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah tipe bijaksana, yaitu dia yang sungguh menggunakan hidup ini dengan berjuang belajar terus-menerus agar menjadi orang yang bermutu dan berguna. Tipe yang kedua adalah tipe bodoh, yakni dia yang tidak menghargai hidupnya dengan tidak belajar untuk membuat hidup berarti dan berguna bagi sesama dan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dalam lingkup kerja kita? Waspada berarti kita harus memiliki perencanaan kerja, perencanaan program yang matang. Kematangan diukur dari bagaimana kemampuan kita mempersiapkan suatu pekerjaan kita dengan sangat terukur, dengan ketepatan mencapai 99% dari sasaran yang akan dicapai. Waspada dalam perencanaan kita akan menghasilkan kebijaksanaan kita sebagai manusia cerdas, sehingga tidak ada kata tidak siap belum membuat, bahkan tidak membuat apapun sama sekali. Bagaimana dalam situasi politik saat ini, kemampuan membaca dan menimbang mengajarkan akan kewaspadaan buruk, tidak terseret dalam arus kancah politik yang tidak kita pahami.
Senantiasalah mengasah daya timbang untuk menjadikan kita semakin bijaksana dalam memutuskan dan mengambil sebuah keputusan. Bagaimana waspada dipasangkan dalam diri kita sendiri. Waspada membuat kita bersikap bijaksana, mampu menentukan arah dan keputusan kita dalam berproses di lingkup kita berada. Waspada mengajarkan kita tanggap, jeli, dan cerdas dalam menghadapi kehidupan kita masing-masing di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akhirnya Yesus menekankan bahwa waspada melahirkan sikap bijaksana menjadi satu unsur penting dalam segala hal yang selalu dimulai dengan kata dan perbuatan. Sikap yang bijaksana membutuhkan kecermatan berpikir dan kemampuan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Tanpa kewaspadaan diri, justru akan membahayakan diri sendiri. Semoga kita menjadi 5 gadis yang bijak dalam penziarahan kita di dunia ini. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini. Sekian, terima kasih.